Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengar jelas atau ada noise gak? Oke, jelas. Takutnya ada noise. Tadi yang kelompok sebelumnya agak keganggu. Soalnya agak kurang katanya suaranya. Oke. Untuk sekarang kita masuk ke pertemuan 2, dimana kita lanjut ke modul 3. Sekarang ini kelas apa? Saya lupa. Oke. Kita masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu modul 3. Di sini kita masuk mulai untuk proses entry data, dimana sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat database dan membuat tabel dan membuat kerangkanya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke proses manipulasi data, yang untuk awal kita belajar untuk proses insert, update, dan delete. Kemudian nanti dilanjutkan dengan select. Nah, untuk kalian sudah masuk ke Classroom Online GDB belum? Saya sudah share di grup untuk inviting linknya. Oke, sudah ada masuk 56 orang. Berarti sudah ada setengahnya yang masuk. Saya anggap sudah masuk ya. Oke. Nah, untuk pertemuan sekarang kita mulai masuk ke proses DML. Di proses DML di sini kita akan mulai melakukan proses manipulasi data, di mana kita sudah membuat tabel kemarin, dan selanjutnya kita masuk proses insert data. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, di sini kita masuk ke proses DML atau Data Manipulation Language. Untuk yang awal, sebelumnya kita sudah membuat tabel dan database. Nah, proses yang selanjutnya kita akan mulai masuk proses input data, entry data. Nah, perintah yang kita gunakan di sini yaitu insert. Nah, untuk database-nya kita buka dulu ya. cmd. Kita buka dulu MySQL min u root min p MySQL. Oke. Nah, kemarin kita sudah membuat database dan tabel. Databases yang kita gunakan di Basdat 3. Use Basdat 3. So tables ada mahasiswa 1 sama data mahasiswa des data mahasiswa. Oke, kita pakai yang ini. Nah, kita akan melakukan proses entry data untuk tabel data mahasiswa yang sudah kemarin kita buat ya. Nah, pertama di sini untuk proses entry ada dua cara. Yang satu, kita langsung melakukan proses insert ke tabelnya dengan langsung memasukkan value si tabel. Jadi perintahnya seperti ini, insert into data mahasiswa value, kita langsung masukkan si nilainya. Nah,
Nilai yang kita masukkan itu nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan seterusnya. Nah, kalau yang selanjutnya itu kita pakai kolom dulu. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau misalkan kalian insert pakai perintah yang satu langsung ya, yang insert itu nama tabel value. Nah, ini tuh kalian harus pastikan dulu si nilainya atau si isian datanya itu semuanya ada. Kalau misal, nah di sini ini tuh kita punya field npm, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, golongan darah. Nah, kalau kalian pakai perintah yang satu, usahakan datanya diisi semua ya. Jadi kalau misalkan kalian ngisi npm, nama, alamat, jenis kelamin, yang golongan darah gak diisi, itu bisa, boleh pakai perintah yang satu. Jadi misalkan perintah yang satu itu kalian isi namanya Jajang, alamat Manonjaya, npm dulu ya, 127.006.001 Jajang, Manonjaya, jenis kelamin L, golongan darah gak diisi, bisa, karena di sini statusnya null, boleh, yes. Tapi kalau misalkan kalian skip ngisinya ya, yang nama lengkap yang boleh dikosongin itu, nah misalkan alamat ini boleh null kan ya, kalian ngisi npm, nama, jenis kelamin, golongan darah, kalian nggak bisa pakai perintah ini karena ini tuh mengisi value nya berdasarkan urutan si fieldnya. Tapi kalau misalkan kalian ingin lebih jelas, silahkan gunakan perintah yang nomor 2, cara 2. Jadi kalau cara 2 ini lebih spesifik. Kalau misalkan kalian ingin mengisi kolom 1, kolom 2, kolom 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini didefinisikan terlebih dahulu si kolomnya. Jadi insert into nama tabel, kolomnya mana saja yang mau diisi, kemudian value. Nah, baru ini isi si value-nya. Berbeda dengan yang awalnya. Yang awal lebih simpel, cuma ini kalau datanya diisi semua. Tapi kalau misalkan yang 2 ini mengisi tabel secara spesifik, tapi kalian bisa mengosongkan data-data tertentu seperti itu. Nah, kita langsung coba sekarang ya. Kita akan masukkan data, insert into data mahasiswa, kemudian values kita isikan nilainya 087 006 111. Nah, sebagai catatan lagi ya, untuk penggunaan numbering kalian bisa enter tanpa menggunakan, kalian bisa input tanpa menggunakan kutip ini ya, tanda petik ini. Tapi lebih aman silahkan kalian gunakan tanda petik. Tanda petik ini artinya kalian mengentry data sebagai string. Tapi kalau misalkan datanya tidak support sebagai string, silahkan gunakan tanda petik ini, koma, petik, kemudian namanya Wawan Setiawan, petik, koma, petik, alamat Manonjaya, koma, kutip, jenis kelamin laki-laki, golongan darah O. Sudah, titik, koma, enter. Nah, ini sudah masuk. Cara mengecek database-nya, silakan gunakan perintah select bintang from data mahasiswa. Nah, ini akan tampil data yang sudah kalian entry nantinya. Oke.
NPM, nama Wawan, alamat Manonjaya, jenis kelamin L, golongan darah O. Nah, selanjutnya kita gunakan entry data dengan versi yang kedua, yaitu menyantumkan si nama kolom ya. Jadi lebih spesifik, kita akan kosongkan beberapa kolom. Kita gunakan perintah insert into mahasiswa NPM, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, golongan darah. Sudah. Mahasiswa NPM, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, golongan darah. Values kita insert. (087 006 222) koma dulu. Ahmad Kurniawan, alamat harus diisi nggak ya? Oh iya, alamat boleh nol ya. Ini alamat boleh nol, ini di skip. Jadi kita nggak ngisi alamat. Jadi NPM, oh enggak, kita ngisi. NPM, nama lengkap, jenis kelamin. Oh, kita isi dulu semua aja. Kalau ini kita isi dulu semua ya. Ahmad Kurniawan, alamat, nama lengkap, NPM, nama lengkap, alamat Tasikmalaya, kutip. Nah, jenis kelamin L, golongan darah A, enter. Insert into, oh iya, lupa namanya, data mahasiswa. Insert into data mahasiswa, insert itu data mahasiswa, kita skip alamat ya, kita kosongkan aja alamat. Insert itu data mahasiswa, samain aja yang kayak tadi. NPM, nama lengkap, jenis kelamin. NPM, nama lengkap, jenis kelamin, golongan darah kita skip. Jadi NPM, nama, kemudian ini ya silakan dia, jenis kelamin L, ya silakan ya, yang kemarin masih ada. Yang database-nya bikin dulu atau sebelumnya kehapus? Kemarin kan ada perintah delete ya, kemungkinan nggak masuk datanya itu tuh, ada kemungkinan kayak gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada, silahkan create lagi aja, buat lagi tabelnya. Kalau yang kemarin sebelumnya sudah ada, silahkan tinggal melanjutkan. Oke ya. Nah, ini sudah masuk ya, satu query affected. Nah, kita cek dulu ya data yang sudah di entry. Select bintang from data mahasiswa. Nah,
sudah ada masuk ya, alamatnya kosong, jenis kelamin L, golongan darah kosong. Nah, ini kalau misalkan kita masukkan secara spesifik. Tapi kalau misalkan mau secara real ya, yang tadi ya, nah, insert into data mahasiswa, oke, kita isi semua ya. Coba insert into data mahasiswa 333 Jajang, alamat Ciamis, nama lengkap, NPM, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, golongan darah AB. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini sudah semua. Nah, selanjutnya, nah ini, jika data yang tadi saya sudah sebutkan ya, jika data yang bertipe string itu wajib kalian menggunakan tanda petik ya. Tapi kalau misalkan data yang kalian entrykan number, ini bisa kalian masukkan tanpa menggunakan tanda petik yang tadi. Nah, kalau misalkan formatnya datetime, itu juga sama, ada aturannya. Kalau misalkan tahun, bulan, tanggal, biasanya ada tahun, tanggal dulu, baru bulan. Biasanya format datetime otomatisnya seperti itu. Cuma kalau misalkan kalian formatnya ganti, itu bisa custom. Nah, selanjutnya untuk perintah delete. Nah, ini. Kalau misalkan kalian ingin menghapus data, nah, kalau tanpa embel-embel spesifikasi data, kalian bisa langsung hapus datanya dengan perintah delete ya. Kalau misalkan delete yang simple itu gini nih, delete from mahasiswa. Nah, kalau gini, ini tuh hapus semua. Lupa. Data mahasiswa. Nah, kalau gini ini kehapus semua. Kalau kalian select, ini nggak ada, kosong. Tapi kalau misalkan insert lagi, Jajang, tadi itu siapa aja? Biar gak susah. Insert into data mahasiswa yang sudah masuk, Jajang 333 2222 Ahmad Kurniawan, alamat Tasikmalaya, golongan darah, jenis kelamin L, golongan darah A, koma, kemudian 111 Wawan Setiawan ya, Wawan Setiawan, alamat Anon Jaya, laki-laki, golongan darah AB. Oke, sudah entry 2. Ya, silakan dia. Use dulu. Gunakan perintah use dulu. Use-nya kelewat. Nah, saya di atas ada perintah use dulu. Error. Bisa di share screen, silakan.
show database. Database yang ada cuma akademik sama dia. Database data mahasiswanya nggak ada. Kemarin bikin yang barusan udah bikin apa? Akademik apa dia? Coba di use akademik. Show tables. Berarti kosong, harus bikin dulu. Coba pakai perintah yang barusan, tinggal pakai panah atas saja, atas bawah, jadi gak perlu ngetik ke atas lagi. Dibikin lagi aja tabel yang sudah di create di atas tuh. Iya, oke, lanjut. Selanjutnya, jika kalian ingin menghapus spesifik ya, lebih spesifik datanya. Kita mau menghapus data namanya siapa tuh? Yang kita hapus yang punyanya npm 222. npm 222 itu yang 33 aja ya, yang kita hapus supaya nggak susah. Nah, kalau misalkan ingin menghapus yang lebih spesifik, pakai perintah where. Kondisionalnya kita atur. Delete from data mahasiswa where npm sama dengan kita hapus datanya Jajang 087 006 333 di koma. Nah, karena si npm ini tipenya number, kita nggak perlu pakai tanda kutip. Tapi kalau misalkan tipikalnya string, kita pakai kutip. Ini kapus. Kita lihat lagi. Nah, Jajang sudah terhapus. Kita masukin lagi ya, Jajang. Oke, Jajang tuh 333. Jajang, alamat Ciamis, jenis kelamin laki-laki, golongan darah kita ganti B. Oke, sudah masuk. Nah, sudah ada lagi Jajang. Selanjutnya, nah, kalau misalkan kalian ingin menghapus lebih banyak tabel dengan spesifikasi tertentu, misal yang jenis kelaminnya L mau dihapus, itu bisa. Ini kan semua laki-laki ya, kalau gitu ini kehapus semua ya. Tapi kalau misalkan contoh, kita masukkan satu lagi ya, insert into mahasiswa value, kita masukkan 1444, namanya tuh Indah misalkan, Bandung, ini P ya, golongan darah O. Kita mau menghapus si data Indah ya, yang spesifikasinya itu yang jenis kelamin P. Nah, kalau gitu kita pakai perintah delete from data mahasiswa where jenis kelamin pakai kutip
P. Nah, seperti ini. Sama dengan jenis kelamin P. Oke, sudah. Nah, si Indah ini sudah nggak ada, sudah terhapus. Selanjutnya masuk ke proses perintah update. Nah, untuk perintah update di sini digunakan untuk mengubah isi data pada suatu atau beberapa kolom pada suatu tabel. Jadi kalian mau ingin merubah satu atau langsung semua atau beberapa kolom itu bisa. Nah, di sini untuk perintahnya silakan gunakan perintah update, kemudian nama tabelnya apa, gunakan perintah set. Nah, kolom yang mau dirubah, kemudian value-nya. Nah, kalau misalkan kalian ingin menggunakan kondisi, bisa menggunakan where. Nah, seperti contoh, kita akan rubah alamat semuanya menjadi Manonjaya ya. Jadi semua alamat ini kita ganti menjadi Manonjaya. Update data mahasiswa, set alamat sama dengan, ketik dulu, yang kecil dulu, Manonjaya. Titik koma. Nah, ini raw match ada 3, tapi yang change 2. Kenapa? Karena yang datanya Manonjaya di sini sudah ada duluan. Kalau di change pun ini gak bakal berubah karena datanya sudah sama, Manonjaya. Nah, kalau misalkan kita select, nah ya ini yang 2 berubah. Kalau misalkan yang match itu ada 3, tapi kalau misalkan yang ganti itu cuma 2. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Menggunakan huruf kecil, huruf besar itu ngaruh ke proses perubahan. Kalau misalkan gini, kita ganti M-nya pakai M besar, ini juga ngaruh. Tuh, yang match 3, yang berubah 3. Jadi semua berubah. Kalau yang berubah kan cuma 2 aja. Nah, ini alamat semua jadi Manonjaya. Oke. Selanjutnya, nah kita bakal update golongan darah menjadi AB dengan spesifik NPM ya. Kita rubah golongan darah punya NPM-nya 111 Wawan. Oke, kita gunakan Wawan udah AB, kita ganti jadi O aja. Update mahasiswa, set gol darah sama dengan AB, where NPM sama dengan 087006111, koma, lupa, bukan mahasiswa, data mahasiswa. Nah, update data mahasiswa. Oke, enter. Nah, sudah rubah. Raw match 1 change 0, lupa, ini gak akan berubah soalnya masih AB, gantinya sama O. Nah, ini baru berubah. Raw match. Nah, raw match 1 change 1. Kita lihat. Nah, golongan darah Wawan Setiawan sudah menjadi O. Oke, selanjutnya. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah select. Perintah select
udah kita gunakan sebelumnya ya. Nah, ini kalau misalkan kalian menggunakan cuma satu tabel. Tapi kalau misalkan dua tabel, itu bisa. Kalian menggunakan perintah select untuk dua tabel dengan menggunakan koma sebagai separate pemisah. Nah, tapi untuk misalkan ini, kalau perintah yang barusan, ini tuh untuk menampilkan semua kolom. Tapi kalau misalkan kalian ingin menampilkan beberapa kolom secara spesifik, itu bisa. Jadi gini, misal kalian ingin menampilkan cuma nama lengkap aja, itu bisa select from select nama lengkap from data mahasiswa, itu bisa. Selanjutnya, kalau misalkan ingin dua, nama lengkap sama alamat itu bisa. Kalau pakai bintang berarti ini untuk semua kolom. Tapi kalau misalkan kalian spesifik, langsung aja select kolomnya yang mana, kemudian from data mahasiswa, seperti itu. Nah, satu lagi, menampilkan data dengan kondisi data tertentu pakai clausial where. Itu sama aja kayak yang tadi ya, update dan delete. Select bintang, jadi ini lebih spesifik. Susah. Push select bintang from data mahasiswa where kondisinya yang kita cari npm 2222 087 006 222. Nah, ini tampil yang spesifik, yang khusus yang npm 222. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengganti penamaan kolom serialnya. Jadi misalkan ini di sini jenis kelamin kan disingkat ya, JNS kelamin, kita jadi lebih panjang, itu bisa. Jadi jenis kelamin, jadi kita gunakan select jenis kelamin S sebagai jenis kelamin from mahasiswa, data mahasiswa. Sudah. Nah, ini tampil ya. Nah, ini penggunaan alias n. Jadi kalau ini tuh lebih ya penamaan alias. Select nama alias npm, nama alias nama lengkap dari nama tabel n alias k npm k nama from k. Ya, silakan ya. Ya. Ya, karena di sini hanya sebagai alias. Jadi bukan perintah yang kemarin ya. Kalau perintah yang kemarin kita mengganti nama kolom ya. Kalau di sini si data yang di database tetap namanya sama. Cuma ketika kalian penggunaan alias di sini ketika ditampilkan ini ganti. Tapi kalau misalkan ya, kalau saya des data mahasiswa kelewat underscore, ini tetap sama, ini masih jenis kelamin. Kalau kita select bintang from data mahasiswa, ini tetap jenis kelamin.
seperti itu. Nah, selanjutnya ini juga sama, ini penggunaan alias. Jadi kalian menggunakan alias untuk penamaan atau pengambilan data. Jadi kalau contohnya select k.npm, k. nama lengkap from mahasiswa, data mahasiswa kalau nggak salah. Nah, jadi kalian juga bisa mengganti si penamaan aliasnya yang custom ya. Jadi select, kalau misalkan k npm, k nama lengkap from data mahasiswa, tambahkan si aliasnya ini. Kalau mau lebih simpel, kalau misalkan data kalian lebih panjang dan lebih banyak, ini bisa penggunaan alias. Nah, selanjutnya di sini, nah ini menampilkan data lebih dari 2 tabel. Mungkin kalian yang sudah bikin tabel, ini tugas dari saya ya. Sekarang silakan kerjakan buat data atau proses insert data ini. Nah, ini silakan buat kalian. Kemudian yang ini silakan buat juga. Cuma silakan kerjakan setengahnya aja untuk tabel yang ini. Ini tabel ambil, kolomnya itu npm, kode mk, nilai mutu, nilai ya. Ini yang tabel ambil. Kemudian yang tabel, nah ini tabel mahasiswanya, silakan isi ini aja. Saya buka akses untuk classroomnya yang sudah enroll berapa ya? Oh ya, udah 59 hampir 60. Oke, saya buka akses kelasnya setengah jam dari sekarang, tanggal 20 bulan 4, berarti sampai jam 11.00 ya, udah 11.30. Oke, set. Tugasnya sudah saya buat di online GDB. Ada yang masih ingat untuk cara penggunaan online GDB atau sudah lupa? Oke, nah aksesnya saya sudah buka. Nah, cara untuk pengumpulan tugasnya ini gampang. Pertama gini, banyak yang tadi untuk kelompok sebelumnya banyak yang bermasalah ya. Jadi saya sudah share juga di grup. Nah, jadi gini, kalian kerjakan ini buat data, insertkan data ini ya. Buat tabel mahasiswa atau apalah namanya, terserah kalian. Yang penting datanya ini ya. Kemudian satu lagi ini buat tabel ambil, datanya ini. Tapi takutnya kalian gak keburu, silahkan isi setengahnya aja, minimal 10 lah, 10 data ini ya. Sok, isi setengahnya aja, minimal 10. Kemudian kalau sudah dibuat, nah misalkan saya buat juga ya supaya lebih simpel aja. Data mahasiswa kan sudah ada ya, berarti tinggal ini ambil. Saya buat dulu yang ambil. Saya kasih contoh, create table ambil, sebentar ya. Pertama buat dulu tabel,
saya juga lupa, berhubung nggak bisa ngapal. Oke, sudah. Create tabel, ambil, dimana isinya itu npm char panjang datanya 11, varchar 11 not no, kemudian kode mk varchar 6 not no, kemudian nilai mutu pakai char aja. Dua not null, kemudian nilai char 2, sebenarnya 1 sudah cukup. Not no, primary key npm tutup, wis kelewat. Tipe create table, ambil npm varchar kode mk varchar nilai mutu, nilai primary key. Oke. Dex nilai ya, ambil. Oke, insert into ambil values, sama 87006111 TI 13 75 B. Salah, pakai titik. Select from ambil, select bintang from ambil. Oke, sudah. Nah, berarti sudah 2 ya. Kalau di nah, ini sudah terisi dua-duanya. Saya punya data mahasiswa dan tipe lagi. Oke, kita punya data mahasiswa dan ambil. Nah, kan tadi saya suruh untuk isi ya. Nah, kalian sudah mengisi, udah sampai di sini intinya, sudah beres isi entry ya. Cara backupnya ada 2 cara. Kalian akses via terminal atau akses via
localhost phpMyAdmin. Kalau pakai localhost, kalian buka dulu localhost kalian phpMyAdmin. Nah, silakan buka database yang kalian sudah buat. Ini di Basda 3 ya. Klik Basda 3. Pilihannya ada dua cara. Kalian ekspor databasenya, kalau enggak ekspor tabel yang kalian kerjakan. Di sini saya yang paling aman ekspor databasenya aja. Ini Basda 3. Kemudian ekspor. Klik ekspor. Pilih quick display minimal option SQL, formatnya klik go. Nah, ini terdownload ya. Ini Basda 3 terdownload. Klik open. Nah, ini sudah ada SQL hasil kerjaan kalian. Klik all, copy. Kemudian di online GDB kalian seperti biasa lah ya. Kalau sudah dibuka classroomnya, buka, isi, paste, kirim. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Silakan. Oke. Nah, yang PHP ya. Sebentar. Nah, ini phpMyAdmin. Kalau misalkan kalian ada yang pakai AMPPS, kemarin juga sempat dikasih tahu ya. Kalian silakan login dulu. Username-nya root, password-nya MySQL. Kalau yang pakai AMPPS. Kalau yang pakai SAMPP biasanya kosong. Jadi buka localhost, pilih database-nya, kemudian klik export. Pilih SQL, klik go. Otomatis nanti ke download kayak tadi ya di bawah. Nah, kalau misalkan ingin SQL kalian banyak yang error, banyak yang gak support, banyak yang bermasalah, gak bisa download, gak bisa pilih SQL, error, kita gunakan di terminal ini, di CMD ini. Kita buka lagi Windows R, CMD, karena aksesnya beda ya, kita pakai MySQL dump. Jadi pilih MySQL dump min u root min p. Selanjutnya pilih databasenya Basdat ya 3. Kemudian mau disimpannya di mana? Nah, sebelumnya saya buat database ini dibuat dulu folder aja di C biar gampang. Nama foldernya terserah. Kalau saya di sini namanya database. Nah, ini sudah ada yang sebelumnya. Nah, klik ini, copy aja ini. Kemudian paste. Kalau gak bisa ngepaste atau ini, silakan ikuti aja yang kayak tadi formatnya ini. C.2 slash foldernya di mana. Nah, kalau sudah slash lagi, jadi 2 ya, slash lagi nama filenya yang mau disimpan, biar gak susah, samain aja basdat3.sql, SQL, enter, passwordnya MySQL karena saya menggunakan sampai AMPPS. Nah, ini sudah Basdat 3 database. Nah, ini ya. Ini Basdat 3. Kebetulan keganti ya namanya. Saya ganti aja dulu. Basis data 3 MySQL. Nah, ini ada. Tuh, udah di-download. Kalau dibuka, ini sama. Nah, sudah. Oke, ada yang tanyakan? Silakan, Adrian. Itu pakai apa? Sampai P. Silakan coba share screen dulu. Saya lihat dulu. Takutnya memang ada yang bentrok. Tadi juga banyak yang bentrok.
Silakan kalau mau share screen. Untuk akses MySQL-nya jalan tapi di terminal. Ya. Berarti kemungkinan diakses loginnya kayaknya. Kalau memang susah buka di localhost PHP MyAdmin-nya, silakan alternatifnya pakai cara yang saya barusan suruh, yang ini ya. Jadi pakai MySQL dump. Ini alternatifnya supaya nggak susah. Nah, silakan gunakan perintah ini. Saya sudah share juga di grup ya, si screen capture-nya. Oke, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, silahkan dikerjakan ya. Sekarang saya kasih batas waktu sampai setengah 12. Silakan. Ntar. Ini ya. Kejauhan. Nah ini, silakan isi ini. Kemudian silakan dikerjakan. Tabel ambil cukup isi 10 aja. 10 sampai 15. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya, basis data modul 3. Udah disubmit. Submit aja. Kalau sudah entry sama tabel ambil, yang tabel mahasiswa sama tabel ambil, dua-duanya. Yang saya kasih tahu tadi. Jadi kalian ngerjain dulu yang CMD ya. Kan udah beres entry ya. Nah, nanti kalau diekspor filenya kan jadi tampilnya apa? .SQL. Nah, si .SQL yang tadi di copy, masukkan di online GDB. Formatnya sudah saya atur supaya jadi SQLite. Jadinya tampilnya seperti ini. Nah, kalau kalian copy dari sini, jadi masuk ke sininya. Nah, ini kayak gini ya. Ya, silakan kerjakan dulu di CMD. Kalau sudah, download SQL-nya, copy ke online GDB-nya. Ada lagi? Ya, sama-sama. Kalau ada yang belum submit, saya akan perpanjang 15 menit. Nanti silakan lanjut. Sebelum sampai materi yang akhir, oke. Ada yang ditanyakan dulu gak? Silakan. Oke. Ya, nanti saya perpanjang waktunya untuk submit. Nanti silakan kalian masukkan ya. Nah, kalau misalkan yang contoh sampel yang tadi ini tuh select bintang pro mahasiswa terus double. Nah, silakan select bintang
data mahasiswa koma ambil, jadinya cuma kayak gini. Ini yang combine, kebetulan yang dimasukkannya itu datanya itu cuma satu ya. Jadi yang npm 111, nah ini kelihatan kode MK, ini nilainya B ini. Oke. Ada lagi yang ditanyakan belum? Saya copy aja, saya kirim aja ini ya di grup biar gak susah. Kalau ada yang perlu itu saya sudah kirim. Kalau yang modul juga di modul ada ya. Kalau yang ini, kalau yang ini ada di modul, silahkan nanti buka di modul. Oke, yang lain nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak bisa pakai localhost, aksesnya via yang tadi aja. Yang saya sarankan pakai CMD. Ya pakai DAM. Soalnya banyak yang bermasalah tadi juga. Saya suruh pakai DAM aja. Yang DAM sudah dicoba, Andrea? Silahkan coba dulu aja yang DAM ya, kalau belum bisa. Saya buka dulu akses online GDB nya, saya perpanjang dulu. Basis data modul 2, waktunya saya perpanjang sampai jam 12. Oke, sudah. Oke, ada lagi yang lainnya? Silakan. Silakan buka di C folder downloadnya. Saya bikinnya kan C database. Kalau kamu disimpannya di mana? Sok, buka. Kemudian klik kanan edit, pakai notepad atau notepad++, copy, silahkan kirimkan di online GDB di pertemuan di Basdat modul 3, basis data modul 3, basis data modul 3 ya. Sudah, Adrian? Ini nih, ini kan MySQL DAM. Misal saya ambil yang Basdat 2, ini database nya ada. Kamu mau nyimpannya di mana? Kan ini MySQL DAM min.u root p. Database yang saya buat itu Basdat 2, itu sesuaikan dengan
database kamu. Kemudian ini C, saya simpan di folder database. Kalau kamu mau langsung simpan di C aja, ini nggak pakai database, hapus saja. Misalkan ini saya pakai simpan di C ya, nggak di folder database. C gini, ini basis data 2.sql, enter. Ini nggak bisa, access deny, karena saya harus akses sebagai administrator. Tapi kalau misalkan lebih aman yang tadi, saya suruh buat dulu folder basis.2 folder database, simpan ini basis data 2.sql, enter password mysql, karena saya pakai AMPPS. Kalau enggak kalau pakai SAMPP cukup kosongkan aja enter. Ini sudah akses. Kalau misalkan kamu buka, nah di sini ada database-nya tuh, database 2 yang tadi saya sudah. Silakan open with Notepad atau Visual Studio Code. Nah, ini silakan kamu copy. Kalau sudah, kamu buka online GDB punya kamu. Nah, silakan buka Classroom ya. Di Classroom saya sudah kasih kamu akses sebagai basis data yang tugas ini. Silakan isi assignment-nya. Nah, kalau misalkan sudah isi, silakan kirim. Masih ngerti cara pakai online GDB gak? Ya, silakan submit di situ. Kalau sudah copy. Ada lagi yang lainnya? Sudah cukup? Ya. Ya, silakan Muhammad Dalip. Ya. Yang mana? Ya, pakai localhost, pakai ini. Ya, PHP admin. Nah, kalau misalkan pakai yang ini, kamu pilih ini ya, pilih basis data database kamu, silakan klik pilih, kemudian klik export. Nah, ini pilih quick display, pilih ininya SQL, go. Ini otomatis download tuh, ini. Kalau dibuka nanti kelihatan. Ini copy, silakan paste di situ. Tapi kalau misalkan kamu download dari sini, ngedownload gagal terus, error, saya sarankan kamu pakai ini untuk downloadnya. Oke? Sudah paham? Ya. Silakan. Yang duplikat, yang skip aja. Yang kira-kiranya sama, di skip aja yang duplikat. Soalnya memang pasti double ya, datanya double. Kalau misalkan ada datanya ada yang 222, hapus satu. Jadi paling cuma 1, 2, 3 atau berapa. Ya, silakan. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri cukup sekian pertemuan kali ini. Apabila ada kesalahan penyampaian materi dan salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk absen ya. Ya, silakan. Pakai XMPP atau AMPPS? Kalau exam nggak pakai password, langsung enter. Langsung enter. Kosongkan passwordnya. Kalau AMPPS kan ada passwordnya MySQL. Kalau SAMPP nggak perlu pakai password, langsung enter. Oke.
Oke, yang belum silakan kerjakan di luar room ya. Saya sudah kasih akses online GDP-nya sampai jam 12. Oke. Terima kasih. Yang lainnya boleh untuk live chat ya. Live room. Silakan.